Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa mingguan kita pada hari ini. Kita tahu analisa yang akan saya bawakan ini akan berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober nanti. Oleh karena itu rekan trader, kita akan bahas bersama-sama, tapi seperti biasa rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang telah terjadi di minggu sebelumnya. Kita telah melewati minggu yang sangat luar biasa. Hasil dari non-farm bisa membuat bagaimana dolar Amerika terbang tinggi, dan secara keseluruhan selama satu minggu yang lalu pergerakan fundamental memberikan kekuatan yang ekstra untuk dolar Amerika, sehingga dolar Amerika bisa mencoba untuk kembali lagi dari titik terendah semenjak tahun 2023. Dia melewati level 99, tapi sekarang perlahan namun pasti dia udah melewati, lepas dari level tersebut. Oke rekan trader, kita coba lihat langsung aja apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada minggu yang lalu sudah sangat luar biasa. Kita lihat dari indeks dolar Amerika, bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang signifikan. Dia naik sampai ke 102.218, ya, dibuka di level paling terendah di seputaran 99. Dia terbang naik, dan ini tidak bisa dilepas dari data yang terjadi selama satu minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat di data yang terjadi di sini sudah sangat jelas rekan trader. Di kalender ekonomi minggu yang lalu, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita lihat untuk hari Senin tidak ada, cuman dari Cina, ya, pound sterling dan IHK dari Jerman. Tapi rekan trader setelah itu hari Selasa dibuka dengan pidato dari Gubernur Central Bank Amerika, di mana The Fed dalam hal ini Jerome Powell menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar untuk pertemuan yang akan terjadi pada bulan November nanti berada di level 25 basic point, ya rekan trader, ya. Dan inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar bereaksi sehingga membuat dolar Amerika naik lagi, ditunjang juga di saat rekan trader lihat bagaimana data dari PMI manufaktur 47,3 dan lowongan pekerjaan JULTS sebesar 8 juta lebih. Ya, walaupun memang manufaktur ISM 47,2 seperti apa yang terjadi pada edisi sebelumnya. Dilanjutkan pada hari Rabu, rekan trader bisa lihat perubahan tenaga kerja ADP. Dia naik dari 103 menjadi 147. Ini menjadi alasan bagaimana tenaga kerja di Amerika mengalami penguatan yang signifikan, sehingga bisa dikatakan bahwa tenaga kerja di Amerika, perekonomian Amerika baik-baik saja. Lanjutkan hari Kamis, rekan trader bisa lihat klaim pengangguran awal, ya, dari 219 menjadi 225, agak sedikit mengalami penguatan, tapi rekan trader bisa lihat bahwa indeks manajer pembelian manufaktur non-manufaktur ISM sebesar 54,9. Ini sangat menguntungkan buat dolar Amerika, dan rekan trader ditutup pada hari Jumat. Data yang sangat luar biasa. Hari Jumat rekan trader bisa lihat bahwa non-farm payroll dari 159 menjadi 254. Ini artinya memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika untuk naik kembali lagi, sehingga bisa dipastikan bahwa kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga pada bulan November nanti, rapat FOMC, kemungkinan besar dia akan berada di level 25 basic point. Rata-rata pendapatan per jam juga dari 0,5 menjadi 0,4, dan tingkat pengangguran mengalami pelemahan, turun dari 4,2 menjadi 4,1. Hal inilah yang menjadi alasan bagaimana apa yang terjadi pada pasar sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat sudah jelas indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Dia berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat imbas dari kenaikan dolar yang sangat signifikan membuat euro angkel saham dolar ini jatuh sampai ke level 1.09760. Begitu juga untuk pound sterling. Rekan trader, pound sterling ini dia benar-benar jatuh rekan trader. Dia jatuh sampai menembus level 1.30867. Dan kalau rekan trader lihat untuk gold, sudah sangat jelas gold mengalami tendensi yang lebih banyak bearish pada minggu ini, ya. Dari 2677, ya, kita bisa lihat 2645-an lah, ya, di sekitaran sini, ya, di
Coba kita lihat. Nah, dia bisa turun pada hari Senin di sekitaran 2626, walaupun di hari Selasa dia naik menjadi 2677, tapi setelah itu dia turun rekan trader dan ditutup di seputaran 2650-an. Kemungkinan besar gold ini masih bisa punya peluang untuk mengalami pelemahan yang signifikan di minggu yang akan datang. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang dengan naiknya dolar Amerika membuat USD Yen Jepang naik sampai level ketinggian yang maksimum. Dia bisa mencapai di level 148.770 dan kemungkinan besar juga bisa memberikan kekuatan terhadap apa yang terjadi di minggu akan datang. Oke, selanjutnya rekan trader kita lihat bagaimanakah untuk minggu depan dari tanggal 7 sampai tanggal 11 nanti. Ya, untuk itu kita akan lihat. Yang kita lihat tentu pertama adalah bagaimana kalender ekonomi fundamental. Dari sisi fundamental, kita bisa lihat bahwa sedikitnya apa yang akan terjadi pada data fundamental akan sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Hari Senin tidak ada, hari Rabu tidak, Selasa tidak ada, Rabu pun juga tidak ada. Semua pasar akan bergerak di hari Kamis. Hari Kamis 01.00 ada hasil rapat FOMC, akan berbicara juga tentang apa nanti pertemuan yang akan terjadi pada bulan November. Ya, tapi nanti pada pukul 19.30 ada data IHK inti inflasi. Ini harap diperhatikan. Apakah inflasi akan sama seperti bulan lalu atau mengalami pelemahan, kita akan lihat. Dan yang paling luar biasa, seperti biasa setiap hari Kamis pukul 19.30 akan ada data klaim pengangguran awal, ya. Kita akan lihat bersama-sama. Selanjutnya untuk hari Jumat, indeks harga produsen IHP ini merupakan salah satu data inflasi dari sektor swasta yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selain ada data dari Inggris, PDB akan dikeluarkan, ya, dan IHK data inflasi dari Jerman. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, bagaimanakah untuk penerapannya di platform? Nah, untuk di platform rekan trader, kita lihat bersama-sama. Dari sisi saya, ya, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar untuk indeks dolar Amerika dia masih bisa, menurut saya masih bisa untuk mengalami penguatan agak sedikit, ya, penguatan signifikan sedikit, ya. Memang dia tidak akan, menurut saya, untuk sampai ke level yang paling tertinggi sekitaran 104.054 itu wow banget, ya. Tapi menurut saya dia masih bisa menembus sampai di level tertinggi di seputaran 103.364, ya, di daerah sini, ya. Setelah itu dia akan mencoba untuk melemah, dan pelemahan dia ini menurut analis saya dia bisa sampai di level paling terendah, ya, menurut saya di seputaran sinilah, ya, 100.354. Jadi pada intinya untuk minggu depan, nah, di sekitaran sini, ya, menurut saya, ya. Nah, sampai di level sini. Lihat dulu warnanya. Sabarkan trader. Sabar, kita ganti dulu. Nah, oke. Menurut saya dia akan mencoba bergerak antara 100.354 sampai level tertinggi di posisi 103.364. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai di 104.054. Itu adalah data dari indeks dolar Amerika. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Nah, untuk euro angkel saham dolar, di dalam analisa saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar ini masih punya peluang kelanjutan untuk melemah lagi, walaupun menurut saya dia tidak sampai di level paling terendah di 1.07915, tapi menurut saya dia akan mencoba sampai di level 1.08365, dan pembalikan arah menurut saya juga bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level tertinggi di posisi seputaran sini. Nah, inilah. Oke, 1.11490. Dari level sini rekan trader, ya, sampai menurut saya, nah, di sini. Jadi 1.08365 sampai 1.1149. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, dalam pemahaman saya pound sterling ini masih punya peluang agak sedikit
mengalami pelemahan ya, walaupun tidak terlalu kuat-kuat banget ya, ditunya juga berita tidak terlalu banyak ada. Saya bisa memprediksikan pound sterling ini selemah-lemahnya pound sterling. Menurut analisa saya, dia ini akan mencoba turun ya sampai level paling terendah di posisi 1.29090. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Saya memprediksikan dia bisa kembali naik sampai level paling maksimal di posisi 1.33168. Dari sini 1.33168, oke di sini ya. Sampai level paling terendah menurut saya, nah di seputaran sini. Nah, ini sabar. Nah, sini. Oke. 1.29090 itu adalah bukan data yang paling terendah yang bisa dicapai oleh pound sterling di minggu yang akan datang. Selanjutnya bagaimana ke gold? Nah, ini gold ini benar-benar dia berada di situasi di mana analisa saya bisa bilang bahwa gold ini punya peluang besar untuk sedikit mengalami pelemahan. Menurut analisa saya, dia bisa turun sampai level paling terendah di 2581, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik juga sampai level tertinggi. Tapi dari analisa saya, ini sebenarnya ini saya gini. Oke. Saya bisa bilang bahwa gold ini punya peluang yang sangat besar turun. Jadi dari analisa saya, dia bisa turun dari level paling tertinggi ya. Menurut saya setinggi-tingginya itu ini menurut saya setinggi-tingginya itu dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di seputaran 2687. Tapi peluang pelemahan menurut saya itu paling besar, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran 2581. Oleh karena itu gold menurut analisa saya dia akan mencoba level paling tertinggi di posisi 2687.01 sampai level paling terendah di posisi 2581. Dia bisa keluar lagi dong dari 2600 ya. Tapi ya begitulah menurut analisa saya pergerakan yang akan terjadi pada gold di minggu yang akan datang. Kita akan lihat gold ini akan bisa naik kecuali kalau perang berkecamuk. Kalau perang berkecamuk, dia akan bisa naik lagi. Minimal dia bisa tembus di 2687. Tapi kalau secara fundamental, gold ini punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan yang signifikan. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, nah ini USD Yen Jepang, ini kayaknya saya bikin sini dulu ya, 0,7 ya. Ini sabar. Oke. Pause dulu. Untuk USD Yen Jepang, pergerakan yang terjadi untuk minggu depan, menurut analisa saya, rekan trader. Oke. USD Yen Jepang untuk minggu depan, saya beranalisa bahwa dia masih punya peluang yang sangat besar sedikit mengalami penguatan. Ya, saya tidak mau bilang dia sampai level paling tertinggi di level sini. Ya, di sabar saya lihat dia di sini. Nah, di sini ya. Oke. Menurut saya dia itu akan bergerak sampai level paling tertinggi ya di seputaran 151.347, dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di level 143.353 di sini. Jadi akan bergerak ya antara sini. Nah, sinilah. Oke, di sinilah. Oke. Sampai 353. Nah, di sini. Dia akan bergerak antara 143.353 sampai level paling maksimum di posisi 151 ya, dari 143.353 sampai 151.374. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang untuk minggu depan. Oke, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini.
Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan saya mau bilang sekali lagi bahwa ini adalah acuan atau ini adalah prediksi dari kami. Tapi tetap rekan trader harus menggunakan prediksi yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Ini kita sebagai memberikan masukan, analisa yang kita berikan, dan kita berharap semoga rekan trader mencoba untuk menganalisa lagi supaya dari analisa ini yang dilakukan oleh rekan trader bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang baru luar biasa. Kami berdoa semoga rekan trader sukses dalam setiap pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.